Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku bakalan ngebahas atau nge-review 1 tahun pemakaian Poco X7 Pro. Sebelum aku jual, kita coba bahas dulu. Nah, handphone ini tuh handphone tahun 2025 awal ya. Jadi aku belinya itu kemarin 2025 bulan 2 atau bulan 3 gitu ya. Jadi pertama kali launching langsung aku beli di harga 4 jutaan. Pokoknya masih di bawah 5 juta deh, aku lupa. Untuk tahun itu, handphone harga segini memang lumayan hype dan nggak terlalu wow banget kalau dibanding saat ini. Nah, untuk saat ini, Poco X7 Pro ini menurut aku udah wow banget ya. Kapan lagi bisa dapat handphone di harga 4 jutaan? Kita anggap aja harganya sama seperti tahun kemarin. 4 jutaan, atau kalau secondnya 4 juta lebih dikit, atau 4 juta setengah deh ya. Dapat RAM 12GB, internal 512GB. Kalian bisa lihat sendiri harga handphone sekarang saat ini. Infinix GT50 Pro yang mempunyai chipset sama seperti ini, untuk seri RAM dan storage yang sama itu harganya 6 juta bahkan 7 jutaan. Terus ada lagi yang keluar yang baru, Nubia GT50 Pro. Chipsetnya di bawah ini, Dimensity 7400, bahkan internalnya nggak nyampe 512, cuma 256, harganya 6 jutaan. Gila nggak tuh? Makanya handphone ini tuh hype banget ya. Bahkan udah ada beberapa yang nawarin handphone ini di harga 4 jutaan ke atas. Dan ya nanti aku kasih tau harganya berapa bakalan aku jual. Yang jelas aku udah pakai handphone ini setahun ya. Yang aku rasain, coba kita langsung aja ulas di sini. Nah, dari desain sendiri ini tuh memang tahun 2025 banget, yang bodinya masih sudut-sudutnya tuh agak sedikit mengkotak walaupun ya rounded, tapi nggak rounded se-handphone sekarang ini. Sekarang ini kan memang mirip banget sama khas iPhone yang rounded banget. Jadi ini tuh masih agak mengkotak. Terus untuk frame-nya ini masih frame yang plastik. Jadi kalian bisa lihat nggak ada garis antena. Dan untuk kelengkapan portnya di sini tuh lumayan, walaupun nggak ada jack audio dan SD card ya. Untuk bawahnya dual nano SIM, ada mic, terus ada lubang charge Type-C yang masih tipe 2.0 tapi udah 90 watt loh. Bayangin, Infinix GT50 Pro yang baru keluar aja masih 45 watt. Terus ada speaker, sebelah kanannya ada tombol power dan tombol volume. Untuk di atasnya ada mic, air blaster, dan ada speaker. Untuk sebelah kirinya kosong, nggak ada apapun sama sekali. Dan untuk belakangnya sih yang agak keren ya, walaupun belakangnya plastik tapi belakangnya ini flat, jadi berasa cakep. Terus juga penempatan kameranya di sini tuh ada ultrawide dan lensa wide dan ada flash. Tapi penempatannya tuh nggak gede banget, nggak seperti EcoJet 10 atau itel RS4 atau pokoknya yang gede lah ya. Poco F8 Ultra yang gede banget. Nah, ini nggak seperti itu. Makanya kalau kita pakai invencular atau heatsink yang ada bentuknya huruf L, ini masih nyaman dan aman banget. Karena memang aku pribadi, kalau ada yang beli handphone ini atau yang punya handphone ini, aku rekomendasiin kalian beli invencular. Nah, untuk softwarenya dia memakai HyperOS. Jujur aja sih, karena dulunya aku pakai Poco F7, Poco F3, Poco F4 jadi HP utamaku. Jadi ya walaupun ada bug-bug tipis, ya masih oke lah ya. Bug yang paling terasa itu di bagian perubahan mode gelap. Jadi kalau misalnya aku pakai mode gelap, itu waktu pas lagi buka aplikasi WhatsApp atau apa, aku lupa. Jadi kadang-kadang waktu pas perubahannya itu kan nggak ketutup tuh aplikasinya, masih nyambung. Tapi anehnya kayak macam ngebug gitu ya, tulisan putih, latar belakangnya putih juga gitu. Jadi nggak jelas gitu. Nah, alhasil kita tutup, kita buka lagi aplikasinya baru benar gitu ya. Itu sih sejauh ini permasalahanku, walaupun jarang banget sih kejadian seperti itu, ngebug seperti itu ya. Cuma kadang-kadang kalau lagi di jalan atau lagi di mana, aku mau ubah dari mode gelap ke mode terang, kadang-kadang begitu coy. Jadi agak lumayan ngeganggu. Walaupun itu nggak sering. Makanya aku nggak bisa nampilin foto atau videonya sih, karena emang kejadian itu tuh waktu pas lagi ya buru-buru gitu ya. Nah, terus untuk iklan ya, iklan kayak seperti aplikasi tema, aplikasi App Store-nya itu memang sering banget ada iklan. Makanya aku hapus di sini. Untuk aplikasi App Store-nya aku paksa hapus pakai Kantan. Terus untuk aplikasi tema ya gimana lagi kan, kadang memang dia ada iklan. Terus untuk file manager, biasanya aku nggak pakai file manager bawaan, karena file manager bawaan kan kadang juga disisipin iklan. Makanya aku pakai Jarsiver untuk file manager aku sendiri. Tapi it's okay lah ya, buat yang pemakai Xiaomi atau HyperOS harusnya juga udah ngerti lah dari MIUI dulu. Untuk ngapus-ngapus iklan ini gampang lah. Bisa juga dari DNS AdGuard, terus juga bisa MSA dimatiin, nah gampang lah itu. Nah, terus untuk bug-bug kecil rasanya seperti ada beberapa aplikasi kan kadang force close, kadang aplikasi kayak nge-stuck, nah itu jarang juga sih. Tapi kan kadang ya seperti itu. Nah, jujur aja kalau langsung aku bandingin sama seri Aiko,
ya Aiko brand apapun yang Vantage OS atau Origin OS memang ya tetap lebih bagusan Origin atau Vantage OS lagi, jujur aja lebih bagusan Aiko lagi. Tapi kalau udah terbiasa dengan HyperOS atau MIUI, rasanya mau berpindah itu agak sulit ya. Sama seperti aku ini, udah terbiasa sama HyperOS atau MIUI jadi agak susah sih untuk beradaptasi ya. Nah, untuk speknya di handphone ini yang jelas layarnya udah AMOLED 1,5K 120Hz dan fingerprint sudah di layar, mantap banget kan. Terus juga untuk chipsetnya udah menggunakan Dimensity 8400 Ultra, chipset yang dimana tahun ini masih dipakai Infinix GT50 Pro dengan embel-embel Dimensity 8400 Ultimate. Untuk baterainya ya wajar untuk handphone tahun 2025, baterainya 6000 mAh. Nah, untuk performa handphone ini Antutu benchmarknya dapat di 1.936.000 ya, atau hampir 2 juta. Kalau kita lihat untuk handphone sekarang ini atau untuk penerusnya Poco X8 Pro yang pakai Dimensity 8500 Ultra, beda-beda tipis aja sih, 2.100.000 2.200.000 ya. Jadi nggak terlalu jauh beda untuk performanya X7 Pro ke X8 Pro. Yang paling berasa itu X8 Pro berasa agak kecil dan agak rounded. Nah, ini aku pakai ini buat nge-record video. Jadi kalau kalian lihat record video ini dari Poco X8 Pro. Nah, untuk hasil 3D Mark ya wajar sih, Poco sering di limit ya. Jadi untuk baseloadnya 11.900 ini dulu lumayan tinggi. Untuk lawlessnya 5.900 dan stability-nya cuma 50,2%, setengahnya ya. Waktu pas pengetesan ini tuh baterainya berkurang 10% dan temperaturnya sih gila sampai 51 derajat. Untuk frame rate-nya dari 18 sampai 85 fps ya. Wajar handphone ini memang sering ke limit coy. Apalagi di game Mobile Legends. Nah, untuk Geekbench 6 untuk single core-nya 1500, multicore 6386. Untuk GPU OpenCL di 10900. Untuk di GPU Vulkan dapat di 11603. Nah, untuk ngegaming sendiri, kalau game-game Android aku rasa aman, mantap. Untuk game-game emulator seperti game PS2 itu juga aman, mantap banget dengan settingan 3x4x juga lumayan mantap. Game yang nggak terlalu butuh settingan mantap banget lah. Nah, untuk emulator yang butuh drivers seperti emulator Switch atau emulator PC ya, Game Hub, itu memang agak sedikit repot sih ya, perlu kalian cari setting-settingannya, atau kalau nggak dapat sama sekali ya nggak bisa karena memang butuh driver, sedangkan ini MediaTek jadi dia nggak terlalu bisa. Tapi untuk game-game yang hype seperti Naruto dan yang lain-lain itu aman banget. Nah, untuk tes game udah aku buat full di video terpisah atau video sebelumnya, kalian bisa nonton full aja. Di sini tuh aku bakalan spill untuk hasil beberapa game yang aku mainin. Semua game ini aku mainin rata kanan ya, ingat rata kanan karena aku niatnya tes jadi rata kanan. Bisa kalian lihat Mobile Legends awal-awal bisa 120 fps sampai dari awal sampai terakhir, dan ya di 10 menit langsung ngedrop ke 90 fps. Jujur aja kalau kita nggak pakai fps meter aku nggak terlalu berasa sih penurunan dari 120 ke 90 fps ya. Wajar, Poco memang sering di limit di Mobile Legends ya. Nah, ini aku main 15 menit kurangnya 5%. Untuk Honor of King, nah ini dari awal sampai terakhir mantap sih, 120 fps nggak ada masalah sama sekali. Mainnya 13 menit kurangnya 5%, panasnya cuma 43,7 derajat. Untuk Genshin Impact ini settingan rata kanan juga 60 fps, bisa kalian lihat walaupun agak-agak turun tapi lumayan mantap lah ya. Ini aku mainnya keliling-keliling di Notcry ya. Bisa lihat sendiri panasnya lumayan 46,6 derajat dan kadang-kadang juga nge-frame drop tapi nggak ke limit sih, mantap ya. Ini aku mainnya sekitar 21 menit kurangnya 10%. Nah, untuk Wuthering Waves nih yang agak gila nih. Ini aku mainnya pertama-tama setengah permainan di Septimom, habis itu setengah permainan di La Hyrule. Tahu sendiri ya, La Hyrule dan Septimom itu lumayan berat coy. Apalagi hero yang aku pakai itu hero yang bener-bener banyak animasinya ya. Nah, bisa kalian lihat sendiri tuh panasnya sampai 46,2 derajat, FPS-nya rata-rata sampai 35 fps. Bisa lihat tuh, hancur juga. Naik turun. Dan bisa kalian lihat sendiri ini aku mainnya 20 menit kurangnya 9%. Untuk Garena Delta Force ya, ini bisa juga settingan 120 fps, dia di settingan standar 120 fps, dan bisa kalian lihat rata-ratanya setengah permainan langsung ke limit ke 90 fps. Panasnya padahal nggak panas-panas banget, cuma mentok di 45 derajat ya. Mungkin dari gamenya kali, panas dikit langsung di limit gitu ya. Ini tuh aku mainnya cuma 17 menit kurangnya 6%. Jadi di sini tuh di limit. Nah, untuk di PUBG Mobile aku main settingan smooth ultra extreme 120 fps, tapi rata-ratanya cuma 94 fps karena dari awal main 120, habis itu nggak lama langsung turun ya, turun 90, naik lagi, turun lagi, naik lagi, sampai terakhir di bawah 90 fps tuh, tapi masih di atas 80-an ya. Makanya rata-ratanya 94 fps ya. Max panasnya padahal nggak panas-panas banget, cuma 44,5 derajat, dan mainnya juga lancar, aman banget ya. Ini aku mainnya sekitar 29 menit kurangnya 11%. Nah, kembali lagi, semua game ini aku tes yaitu rata kanan. Jadi kalau kalian mau mainin
game-game ini, saran aku mau rata kanan pakai fan cooler. Sangat-sangat aku saranin pakai fan cooler. Mau pakai pipa B20, pipa BL7, pokoknya kalau bisa fan cooler yang ada sampai samping sini. Kalau nggak ada pun nggak apa-apa, yang penting pakai fan cooler biar handphonenya lebih aman. Nah, kalau nggak mau pakai fan cooler ya jangan settingan rata kanan lah ya, karena ya pertama panas, yang kedua bakalan terasa tuh kelimit. Nah, jujur aja, handphone ini selama aku pakai sekitar 6 bulan itu aku ngerasa belakangnya itu agak gembung. Jadi aku coba kemarin garansiin lewat online dan katanya kirim aja. Setelah dikirim katanya memang normal sih gembung seperti itu ya. Sebenarnya kalau dilihat-lihat antara gembung nggak gembung sih, cuma aku berasa kayak gembung aja gitu, makanya aku klaim garansi. Dan ternyata mereka baik gantiin baterai yang baru. Ya sebelumnya memang sih baterai health 100%, tapi setelah aku ganti ini baterai health tetap 100%, tapi siklusnya kembali lagi 0. Makanya sekarang ini siklusnya sekitar 20-an ya. Kemarin waktu pas aku klaim garansi kalau nggak salah di 40 atau 50-an. Nah, rival abadi handphone ini yaitu Infinix GT 30 Pro. Makanya kalau kalian dapat Infinix GT 30 Pro seharga handphone ini atau di bawah handphone ini dikit, itu worth it banget. Nah, handphone ini kalau kalian dapat second yang kualitasnya atau kondisinya bagus seperti handphone aku ini, yang bener-bener kayak like new, dapat di harga 4 jutaan, aku rasa nggak rugi lah ya. Dimana lagi cari handphone sekarang ini 4 jutaan dapat RAM 12 internal 512 memakai chipset Dimensity 8400. Itu bukan chipset yang kaleng-kaleng ya, untuk daily juga udah mantap banget coy. Nah, untuk 2026 handphone ini tuh menurut aku sangat-sangat OP kali ya. Handphone seharga ini dapat se-OP ini untuk spesifikasi dan performanya. Dipakai daily juga oke sih. Nah, untuk kameranya sendiri menurut aku lumayan lah ya, karena aku nggak pencinta fotografi. Menurut aku 0,6 kali dan lensa 1 kalinya sama-sama bagus, masih tajam untuk kebutuhan yang cuma sekedar foto doang, apalagi kayak kangkur cuma foto gitu doang. Aku rasa ini udah lumayan bagus lah ya, nggak burik-burik banget, masih tajam. Untuk warnanya, saturasinya masih keluar, yang hijau kayak berasa lebih dihijaukan lagi gitu ya. Nah, terus untuk di video 0,6 kalinya cuma mentok 1080 30 fps, tapi it's okay lah ya, walaupun nggak terlalu jitter untuk misalnya bergerak-gerak. Untuk lensa 1 kalinya bisa 4K 60 fps ya, walaupun agak berasa jitter-jitter tipis, tapi oke sih, lumayan. Hasil foto dan videonya bisa kalian lihat aja di sini. Nanti bakalan aku tampilin, jadi kalian bisa nilai sendiri lah untuk foto dan videonya. Ini video 0,6 kali 1080 30 fps, karena kalau mau 0,6 kali atau ultrawide nggak bisa 1080 60 fps, apalagi 4K ya. Ini kita jalan santai, bisa lihat untuk pergerakan layarnya, pergerakan kamera, dan ini bisa pindah ke lensa 1 kali. Boom, tuh kan? Bisa rasain perbedaannya. Nah, tuh rumput yang hijau pun beda tuh. Hijaunya beda. Nah, ini lensa 1 kali, lensa wide 4K. Tuh. Dia ada autofocus. Aduh, suara apa itu? Dan ini coba kita lari. Kita coba lari. Oke, 4K 60 fps, kita nanjak. Nah, ini video kamera depan 1080 30 fps, itu settingan tertingginya, nggak ada lagi yang lain, karena fps paling tertinggi cuma 30. Untuk resolusi paling tinggi juga 1080. Ya, menurut aku handphone tahun 2025 4 jutaan ke 2026 ini udah lumayan bersaing lah. Walaupun sekarang bisa rata-rata 1080 60 fps atau 2K 30 fps ya. Nah, ini 1080
30 fps ya. Ini kita larinya nanjak. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan handphone ini, pertama dari kelebihannya dulu. Yang jelas handphone ini tuh udah ada sertifikasi IP68, IP69 yang harusnya bisa dicelupin ke dalam kolam, dicelupin ke dalam air. Nah, sayangnya aku nggak berani coy. Ngeri, Poco ini gacha ya. Banyak yang kejadian dicelup ke air, handphonenya rusak, nggak bisa digaransiin karena memang sertifikasi IP6869 itu bukan disengaja. Tapi banyak juga kok yang bener-bener berhasil bisa, makanya aku bilang gacha, agak ngeri kalau mau nyoba. Terus juga layarnya udah AMOLED 1,5K dengan kecerahan 3200 nits, ini oke banget sih. Terus untuk speakernya udah dual speaker, stereo speaker. Nah, untuk chipsetnya ya, Dimensity 8000 Pars Ultra untuk sekarang ini tuh jadi handphone chipset yang kelas mahal ya, antara 5 atau 6 jutaan. Bahkan kalau kalian melihat Infinix Note 60 Ultra itu di 11 jutaan pakai chipset ini loh. Nah, untuk baterai juga aku rasa nggak terlalu boros, mengingat ini tuh HP 2025 dengan baterai 6000 mAh. It's okay lah untuk saat ini ya. Walaupun kalau dibandingin sama HP 2026 itu memang gila-gila banget baterainya. Kalau dibandingin sama ini ya terasa banget sih. Tapi untuk 2025 ini baterai masih oke banget. Terus ngecasnya juga cepat ya, karena 90 watt itu ngecasnya cepat banget. Walaupun aku pribadi jarang banget pakai fitur yang paling kencangnya. Paling aku pakai mentok yang standarnya aja ya. Karena memang aku tuh nggak terlalu butuh cepat-cepat banget. Terus juga ini bukan handphone satu-satunya yang aku punya. Jadi aku santai sih untuk ngecasnya. Ya saran aku juga kalau nggak terlalu butuh cepat-cepat jangan dipakai cas cepat sih, kasihan baterainya gitu. Nah, terus handphone ini juga sampai saat ini masih dikasih Android 16 dan waktu pas aku buat video ini masih ada updatean yang terbaru. Nah, ini ada updatean yang terbaru, nanti biar pemilik berikutnya aja atau yang punya berikutnya aja yang update ya. Walaupun sudah ada seri terbarunya X8 Pro, jadi Poco itu atau Xiaomi nggak mengabaikan handphone ini. Itu yang mantapnya ya. Walaupun ada beberapa orang yang menganggap updatean terbaru malah banyak bug, ada juga yang beranggapan update terbaru lah biar nggak banyak bug. Nah, untuk kekurangannya handphone ini menurut aku ultrawide-nya sih. Sayang videonya cuma 1080 30 fps, terus juga nggak terlalu tajam. Terus nggak ada lubang jack audio. Jadi kalau kalian pakai headset kabel harus pakai yang Type-C to jack audio. Saran aku beli merek Ugreen biar bagus. Terus untuk always on display-nya, kalau kita cek di sini tuh masih 10 detik, belum bisa bener-bener selalu atau always. Nah, terus untuk panasnya sih, ini handphone ini bener-bener panas banget. Makanya dari Poco-nya buat bisa di limit, karena kalau nggak di limit rawan coy. Nanti kayak macam Poco X3 Pro ya, rugi banyak Poco atau Xiaomi ya mengganti handphonenya ya, karena handphonenya bener-bener digas ya, nggak di limit. Nah, kayak di sini di limit. Makanya saran aku pribadi, kalian beli fan cooler ya. Nah, jadi segini aja sih cerita dari aku untuk Poco X7 Pro. Nah, apabila ada yang kurang bisa komen aja, dan apabila ada pernyataan aku yang salah bisa bantu koreksi. Oke, thanks for watching. Jangan lupa bantu like dan subscribe. See you later. Goodbye. Dadah.